Digitalisasi ini adalah sesuatu yang kolaborasi, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Artinya ya yang saya harapkan dari hasil-hasil Rakornas nanti ini betul-betul ada yang direalisasikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ISMI dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya ketemu dengan tokoh dari Indonesia Timur nih. Wah, semangat sekali. Semangat. Secercah warna bajunya. Pinisi. Oh iya terus. Baik. Pinisi ya. Baik. Tak lain dan tak bukan ini cukup legendaris juga di organisasi ISMI. Bapak Yusran Paris. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Semangat Pak ya. Semangat terus. Hari ini udah olahraga Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, Bapak ini hobinya salah satunya mencangkul. Ya, alhamdulillah. Kemana-mana saya lihat selalu mencangkul ini. Maksudnya golf ya? Ya, mencangkul. Ya, baik. Pak Yusran. Ya. Dari hari apa datang ke sini? Kami dari Rombongan Sulawesi Selatan itu semenjak hari Kamis Pak sudah ada di sini. Oh, dari hari Kamis ya? Hari Kamis. Ya. Udah keliling kemana aja di Bandung Pak? Yang jelas mengelilingi lapangan golf pertama kali. Sudah 3 kali kita main ini olahraga bersama dengan rombongan. Sudah 3 kali main, sudah banyak lubang yang ditemukan kayaknya. Baik Pak Yusran. Nah, sejak kapan Pak Yusran bergabung di ISMI dari cabang Sulawesi Selatan berarti ya? Ya, dari wilayah. Ya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya. Nah, terkait dengan acara Rakornas dan sekaligus silabis ISMI di Bandung ini, ya. Sekaligus juga Munas, apa kesan Bapak hari ini terkait dengan tema kegiatan kali ini? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah, jadi Sulawesi Selatan ini adalah Orwil yang pertama. Oh, Orwil yang pertama di Indonesia. Jadi kita ini anak tertua lah di Indonesia. Insya Allah kita akan musyawarah wilayah nanti di hari Sabtu depan, itu yang kedua kalinya. Kita membawa rombongan ini 54 orang dan selalu semangat setiap ada acara musyawarah wilayah, Rakornas, silaturahmi bisnis. Kenapa? Karena memang kalau bicara saudagar Bugis Makassar ini kan di mana-mana ada dan selalu bangkit untuk mengembangkan ekonomi umat. Betul. Ya, jadi keberadaan kami Rakornas ini tentu ingin banyak mendengar informasi sekaligus mendengar pengalaman bisnis dan mungkin bisa ada di daily bisnis karena menurut saudagar itu bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Betul. Jadi bukan sekedar wacana, bukan sekedar ini adalah bisnis yang dijalankan gitu ya. Makanya teman-teman ingin melihat apa yang sudah dilakukan teman-teman seluruh Indonesia, apa yang bisa ditilkan seperti itu. Kayaknya sudah banyak diskusi-diskusi bisnis juga ini teman-teman di sini. Ya, alhamdulillah. Kalau Sulawesi Selatan ini yang saya katakan sudah berjalan karena kita sudah melakukan tidak sekedar MOU tapi betul saya katakan bisnis yang jalan real. Jadi kita ISMI Sulawesi Selatan sudah berkolaborasi dengan teman-teman ISMI di pusat, sudah kolaborasi dengan teman ISMI DKI. Bisnis di DKI itu udah ada jalan dengan teman, kan di Sulsel, dan MPP juga sudah ada yang jalan dan itu udah berlangsung cukup lama lah. Yang saya katakan tadi, maka bisnis yang bagus itu bisnis yang jalan. Jadi kalau kita cuma datang ke sini, nggak ada yang kita manfaatkan peluang, itu juga sangat disayangkan gitu. Jadi menurut kami ini hal-hal yang positif di dalam pertemuan silaturahmi bisnis dan di Rakornas ini harus betul-betul kita pergunakan kesempatan ini selain kita silaturahim, tentu menggunakan peluang-peluang. Karena di dalam ISMI ini yang paling utama saya tekankan selain bicara teknologi, inovasi dan digital sebetulnya adalah networking. Artinya bagaimana networking ini terjalin. Karena saya sudah sarankan kepada teman-teman di DPP bagaimana ke depan membuat direktori anggota yang berbentuk digital, ya kan? Sehingga kita kalau mau berhubungan bisnis, kita mau cari misalnya berhubungan dengan teknologi pangan. Sampai kita tinggal klik, oh ada teman ISMI di sana. Kita mau bicara mengenai perguruan tinggi yang bisa membantu dalam sumber daya manusia, perguruan tinggi apa? Teman-teman bilang seperti itu. Jadi kita sebetulnya karena dalam konteks teori ekonomi ke depan ini kan pentahelix ini yang dilakukan. Artinya kolaborasi antara dunia usaha, dunia industri, oleh perguruan tinggi, oleh government, oleh civil society kan, dan teman-teman dari pers dunia massa ini harus berkolaborasi.
Ya. 5 ini. Jadi kalau kita cuma mau jalan masing-masing itu nggak akan maksimal. Betul. Makanya kita katakan dengan pentahelix di masa depan ini harus kita manfaat. Digitalisasi ini adalah sesuatu yang kolaborasi, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Artinya ya yang saya harapkan dari hasil-hasil Rakornas nanti ini betul-betul ada yang digitalisasikan seperti itu. Jadi ISMI Sulsel ini, One Pelek One Industry ini insya Allah akan berjalan 2022 dengan melakukan teknologi pangan di bidang kopi dan di bidang hortikultura. Karena kopi ini kan salah satu Sulsel penghasil kopi terbesar di Indonesia. Kopi Torajanya dikenal di mana-mana, sudah masuk di pasaran ekspor. Kita ingin membuatkan ekstraknya dan kebetulan ada teman-teman ISMI pusat yang ahlinya, kan? Kenapa tidak kita berkolaborasi? Ada sumber daya manusia, ada teknologi dari teman-teman Jakarta. Kita punya raw materialnya, bahan bakunya, ya. Kita punya juga sumber daya, tinggal kita mempublikasikan bersama seperti itu. Kopi Toraja, kopinya raja. Ya, kopinya para raja. Itu luar biasa. Nah, kalau tadi sebenarnya sekilas sudah ada disampaikan harapan ke depan ya. Tapi mungkin ada yang lebih spesifik, Pak. Apa prinsip ke depan organisasi ISMI ini diharapkan bisa menjadi apa? Kolaborator kah atau menjadi wadah apa bagi para anggotanya? Ya, yang jelas bagaimana ISMI ke depan ini menjadi tidak hanya menjadi kumpulan pengusaha-pengusaha, tapi bagaimana bisa bermanfaat bagi ekonomi umat, bermanfaat bagi masyarakat banyak, bermanfaat bagi tentu bangsa dan negara dalam bidang ekonomi ya, terutama seperti itu. Karena kita jangan hanya menjadi market saja, menjadi pasar, tapi itu harus menjadi produsen. Ya kan? Karena kalau kita hanya di pasar saja, wah ini kita bonus demografi gitu, tapi hanya bonus demografi dimanfaatkan oleh para dari luar misalnya. Jangan, kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Ya, kita harus menciptakan peluang-peluang inovasi teknologi karena setelah pandemi ini kita harus menangkap peluang yang ada gitu kan. Sedangkan di pandemi aja kita sudah berpikir karena katakan inovasi itu sudah mulai kita keluarkan. Nah, pasca pandemi ini harus kita lari harus kita lari dengan kencang, memanfaatkan peluang-peluang yang ada, membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan ya, membuka usaha sehingga kita harapkan nanti setelah generasi kita nanti ini akan diikuti oleh generasi berikutnya ya yang akan melanjutkan estafet dengan mengembangkan ekonomi umat ini. Saya salut dengan adanya ISMI muda, anak-anak muda kita. Sulsel juga ISMI mudanya ada yang pertama dilantik juga seluruh Indonesia. Itu kita luar biasa, anak-anak muda ini ikut juga hari ini banyak ISMI muda kita untuk mereka bisa belajar melihat para senior-seniornya sehingga nanti pada masa transisi nanti tidak terjadi stagnan gitu kan, sudah langsung mereka mulai estafet untuk melanjutkan para senior-seniornya di ISMI gitu, seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, sebelum kita closing Pak, mungkin ada pesan-pesan atau salam-salam buat anggota atau sobat ISMI di Sulawesi Selatan ataupun dari Sabang sampai Merauke juga boleh, silakan. Oke, yang pertama saya harapkan dari Rakornas ini tentu akan menghasilkan ide-ide baru yang segar yang bisa kita wujudkan dalam bentuk konkret ke depan. Yang kedua saya sampaikan bahwa insya Allah tanggal 18-19 Desember akan datang ISMI Sulsel akan melakukan musyawarah wilayah yang kedua. Tentu kita juga dalam musyawarah wilayah itu akan mengundang Bapak Yusuf Kalla, mengundang Bapak Menteri Pertanian dan mengundang juga para stakeholder yang lain. Kita akan banyak berbicara, melanjutkan apa yang ada dari Rakornas hari ini, sehingga di musyawarah nanti itu lebih bisa bersifat aplikasi daripada Rakornas yang ada. Harapan saya seperti itu, dan mari teman-teman yang belum bergabung di ISMI, bergabunglah di ISMI, karena di sini selain tempat silaturahim, tempat kita juga menukar informasi dan ide-ide kreatif untuk mengembangkan ekonomi umat di masa akan datang. Untuk Pak Ilham Habibie, jangan letih untuk selalu berbuat yang terbaik lah untuk teman-teman ISMI. Kita tunggu lagi ke depannya lahir ide-ide yang lebih cemerlang lagi untuk kita berkolaborasi bersama mengembangkan ekonomi umat di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, makasih Pak. Nah, sobat ISMI yang lain jangan lupa untuk subscribe channel ISMI channel ini dan ikutin terus apa berita-berita yang kita share ke teman-teman sekalian, ke sobat-sobat ISMI sekalian, dan jangan lupa untuk share ke
saudara-saudara Muslim yang lain, baik yang sudah bergabung di ISMI ataupun belum, atau mungkin fansnya Pak Yusran Paris ini boleh bantu subscribe. Karena nanti kalau ada acara Munas Orwil di Makassar, boleh juga kita diundang, Pak. Siap. Ya. Tapi Sabtu ini Pak, sudah kita Sabtu ini Muswil kita ini. Oh, tanggal gitu? 18 ya, tanggal 18 ya Sabtu. Waduh, langsung maraton ini. Maraton, kita harus segera pulang ini Pak. Oh, Itu persiapkan acara. ya. Ya, nanti ada sesi khusus saja kita ke sana. Oh, siap nanti Pak, kita mungkin di raker atau apa nanti Pak, siap. Bisa, mungkin dikumpulkan para pengusaha-pengusaha di sana, barangkali ini juga menjadi wadah, Pak. Siap. Jadi menyampaikan profil usahanya, Oh, ya, boleh, mempromosikan, kurang lebih begitu ya. Iya, siap Pak. Nah, barangkali di komunitas anggota ISMI yang lain dari cabang yang lain atau Orwil yang lain akhirnya mengetahui, oh ternyata ada sesama anggota di wilayah lain. Iya, siap. Makasih Pak. Oke, terima kasih banyak Makasih Pak sama-sama, atas waktunya. Pak. Waduh, luar biasa sibuknya ini. Iya, makasih. Terima kasih. Sampai jumpa di rubrik Bincang ISMI berikutnya bersama tokoh-tokoh yang luar biasa tentunya. Dan saya harap Sobat ISMI yang lain nggak bosan-bosan mengikuti rubrik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.